dikasihi Tuhan Yesus, mari pada saat ini kita mau belajar tentang firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dalam kesempatan ini kami akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Buka mata hati kami semuanya untuk bisa mendengarkan sapaan firman Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan berikan hikmat dan marifat serta keberanian untuk menyatakan kebenaran dan kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Dalam saat ini kita akan membaca dari Matius 27 ayat 27 sampai 44. Namun kami tidak akan membacakan semuanya, nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri di rumah. Akan kami bacakan, kita ambilkan dari satu ayat, yaitu dari Matius 27 ayat yang 42, yang demikian firman-Nya. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mengambil tema memaknai sengsara Yesus. Jalan derita, jalan setiap orang tidak akan memimpikan untuk menjadikan sebagai obsesi atau gangguan pikiran sendiri, apalagi yang sedia untuk menolak dan menjauhnya. Orang tentu lebih suka menelusuri jalan kebaikan, jalan sukacita, tawaria, ya sesuatu yang logis, sesuatu yang biasa. Namun apa yang dilakukan Yesus justru kebalikannya. Ia justru lebih memilih jalan sengsara, jalan menempuh jalan salib dalam rangka menyelamatkan manusia. Alkitab menggambarkan dengan amat dan jelas dan lugas kesengsaraan yang dialami Yesus hingga saat-saat kematiannya. Dari pengungkapan Alkitab, penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib terjadi bukanlah secara tiba-tiba. Jalan sengsara dan jalan kematian adalah salah satu yang memang menjadi alternatif yang dipilih oleh Yesus sendiri, dan bayangan seperti telah sejak awal ia nyatakan. Itulah sebabnya Yesus menolak dengan tegas ketika murid-muridnya mengajak untuk mengurung Yesus di dalam tenda di Gunung Kemuliaan yang terjadi dalam Matius 17 ayat 1 sampai 13. Dan justru turun dan meninggalkan gunung itu untuk menempuh penderitaan dan meminum cawan penderitaan di kota itu. Ia konsisten dengan misinya. Ia tidak lari dari penderitaan. Ia datang menyongsong, bahkan merangkul penderitaan. Betapapun getir dan pahitnya, karena ia memiliki komitmen untuk itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa dengan saat ini ia akan menerima hujatan, sinisme, cemoohan. Banyak orang mewarnai saat-saat Yesus menderita di kayu salib. Mahkota duri di atas kepalanya, sebatang bulu diletakkan pada tangan kanannya. Lalu orang-orang mengejek Yesus, meludahinya, dan memukul kepala Yesus dengan bulu atau dengan tongkat.
penderitaan dan kesengsaraan Yesus lengkap ketika orang-orang yang lewat di sekitar salib itu mengejek dia. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Orang lain diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tak dapat dia selamatkan. Yesus tidak menyerah, kalah oleh sinisme, cemoohan, olok-olokan, hujatan, tetapi ia tegar dan konsisten. Pilihannya tidak berubah. Jalan kematian mesti ditempuh supaya manusia dapat merengkuh kehidupan sejati, mengalami perspektif masa depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan kematian Yesus adalah kematian yang real dan faktual, bukan maya dan hayal ada di dalam ide. Ia merasakan kesepian, kesendirian ketika berhadapan dengan kematian, sehingga kemanusiaannya mengadu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam Matius 27 ayat 46. Penderitaan dan kematian Yesus menginspirasikan beberapa hal kepada kita yang tengah menghidupi kekinian dunia. Yang pertama, Yesus mengajarkan bahwa sudut pandang kepercayaan terhadap manusia dan komitmen untuk memberi perspektif masa depan baru bagi manusia adalah segala-galanya. Keberpihakan dan komitmen itu tidak berhenti menjadi slogan, jurgan, walaupun sesuatu yang real dan operasional. Walaupun untuk mewujudkannya kita mesti menderita, harus kehilangan segala-galanya, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Yang kedua, Yesus tidak sekadar menjadi guru yang menunjukkan dan mengajarkan sesuatu, tapi ia sekaligus menjalani dan mempraktekkan apa yang ia ajarkan. Tidak ada ambivalen atau double pengertian dan dikotomi antara perkataan dan tindakan Yesus. Artinya, keduanya bersifat integral dan menyatu. Apa yang ia ajarkan itu juga yang ia lakukan. Yang ketiga, Yesus perhatian dengan seluruh umat manusia tanpa mempertimbangkan kesiapan manusia itu, tanpa dibelenggu oleh pemikiran primordialistik atau pemikiran mula-mula. Yesus benar-benar mempraktekkan sikap hidup inklusif di tengah-tengah perjalanan pelayanannya, kematiannya di kayu salib, terarah bagi semua umat manusia, bukan hanya umat sekelompok orang saja. Sikap inklusif seperti itu harus menjadi dasar serta gaya hidup gereja-gereja, bahkan masyarakat Majemuk Indonesia. Dalam semangat inklusif itulah kita berjuang membangun rumah besar Indonesia yang di dalamnya semua orang dari berbagai suku, agama, etnik, dan golongan dengan dapat tinggal bersama dengan penuh persaudaraan dan yang menghargai, tanpa rasa takut, curiga, dan was-was. Tatkala gereja menapaki minggu-minggu sengsara, maka kesengsaraan Yesus harus menjadi model gereja dan kekristenan. Amin.
Demikian Bapak Ibu firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Kami telah mendengarkan sapaan firman Tuhan. Buka mata hati kami untuk bisa mengerti, melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan berserah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.